Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ilmu Dunia Game. Oke bro, selamat siang bro. Kali ini gue mau bikin ini ya bro ya, tungku gulali ya, tungku harum manis ya bro ya. Eh, Karena gue hari ini lagi ada waktu ya, jadi gue sempetin ini untuk bikin video ini ya, gimana cara bikin tungku gulali harum manis gitu. Nah kali ini gue bakalan bikin ya. Untuk bahan-bahannya ini dari aluminium ya, ini aluminium juga, kemudian untuk yang ini ya, ini untuk pelindung apinya biar apinya nggak mati gitu ya. Jadi ini pakai seng ya, supaya kalau seng itu kan dia udah bulat, jadi lu tinggal beli aja gitu seng, tahu cari seng bekas, kemudian lo potong gitu ya. Gitu. Ini ngomong-ngomong gua nggak bisa sambil kerja gitu ya, karena kalau gua misalkan gua pegang tang gitu ya, gua pegang gunting gitu ya kan, gua pegang palu ya kan, otomatis gua nggak bisa gitu, karena gua nggak ada kameramennya, nggak ada gitu bro. Jadi paling gua akan ngasih tahu secara teorinya aja ya. Tapi gua akan bikin yang jelas sekali gitu ya, biar lu pada paham gitu ya. Gitu. Nah, untuk bahan-bahannya ya. Untuk bahan-bahannya, alat-alatnya gitu maksudnya. Untuk alat-alatnya ya. Jadi yang penting lu ada alat-alatnya gitu ya kan. Bahan-bahannya juga udah siap semua gitu. Udah lu tinggal tonton video gua ini, tinggal lu ikutin, pasti jadi kok. Pasti jadi gitu ya. Yang penting lu siapin aja bahan-bahannya, alat-alatnya, pasti jadi gitu. Soalnya ini gampang sekali bikinnya, ini hanya ada 4 bagian saja gitu, hanya ada 4 bagian, terus hanya ada 2 bahan gitu ya, aluminium dan seng aja gitu. Kalau ini untuk motor tempur saya gitu ya, ini saya jualan motor saya, langsung naik aja di gerobaknya, langsung naik di motor ya, jadi nggak saya turunin. Jadi kalau saya berangkat dagang tuh langsung berangkat, jadi nggak usah naik turun gitu gerobaknya itu ya. Nah untuk gerobak gulali saya di situ ya, di pojok itu saya taruhin meja, karena saya jualan juga ya di depan ruko ya. Nah, ini kan pintu ruko saya, itu di depan itu sekolahan SD, jadi kalau siang buka gitu, buka di depan. Karena apa ya, karena kalau saya dagang itu saya nggak saya bawa itu gerobak gulalinya, itu saya taruh aja di situ, saya bikinnya di sini aja gitu. Karena saya tuh dagangnya nggak keliling, nggak di hajatan gitu, nggak di hibur-hiburan gitu ya. Jadi saya hanya dagang di pasar malam. Jadi saya bikin 20 biji gitu ya, pakai plastik gitu kan, bikin 20 biji, terus saya bawa gitu, saya ikat aja di gerobak sono di belakang gitu. Jadi saya bisa dagang ini juga gitu, sate buah itu yang bok biru itu sate buah. Nah kalau gerobaknya ini takoyaki. Kemudian untuk yang bok yang hijau itu ada kembang api, ada mainan gitu. Jadi saya dagangnya campur-campur. Untuk sate buahnya itu saya di freezer sini ya, di dalam freezer. Udah, kalau mau lihat ya tuh pisang. Biasa saya ada banyak macam-macam buahnya, cuman karena lagi apa? Belum sempat saya ya, baru ada pisang.
Nah ini untuk coklatnya, ini saya bawa dagang, jadi nanti pisangnya masukin ke coklat ya. Coklatnya mantep bro, mantap. Oke bro, jadi kalau lo udah siapin semua untuk peralatannya dan juga bahannya, ini saya bahannya menggunakan ini aja ya, kertas, soalnya buat saya nggak ada sengnya gitu ya, aluminiumnya nggak ada, jadi saya pakai kertas. Oke bro, pertama kita akan buat yang ini dulu ya. Ini bahannya lebih tipis daripada yang ini ya. Ini lebih tebal, ini tipis gitu. Karena kalau ini tebal nanti susah buat nekuknya gitu ya. Kan ya bro, seperti ini ya. Ini kan jadinya tuh melengkung ya kan, melengkung. Ini aslinya nggak melengkung bro, aslinya tuh kayak gini, rata gitu. Karena ini digedikin gitu ya, digedikin, muter digedikin pakai palu ya. Nah palunya digedik gitu kan, dik gitu kan, dia jadi ini bro, otomatis dia jadi melengkung gitu. Itu cara bikinnya. Nah untuk motong ininya ya, tinggal kita gunakan jangkar ya, jangkar kita buletin gitu ya kan. Nah untuk yang tengah ini ya, bagian tengah ini 5 cm ya, gunakan penggaris ya, penggaris tuh, jadi 5 cm itu yang tengah. Kemudian untuk ukuran yang ini ya, ini 5 cm ya, 5 cm. Kemudian kalau untuk yang lebar luarnya gitu, lebar luarnya itu 11,5. Jadi 11,5 itu untuk yang dalam ini, jadi otomatis ininya juga sama. Kemudian ini disisain, dilebihin, di sini dilebihin 1 cm seperti ini ya kan, dilebihin 1 cm, jadi seperti ini nah, jadi ininya pas di situnya ya kan, ini dilebihin 1 cm nanti buat ngelipet ke situ tuh, jadi dilipat, disambung gitu. Oke ya. Nah kemudian untuk yang garis ini kan ada garis yang nomor 3 ini ya, 1, 2, 3, ini yang ketiga ini untuk lubangnya ini nanti tuh ya, untuk lubangnya kan tuh lubang, untuk lubangnya ya, untuk lubangnya menggunakan paku segini ya, pakunya ya. Nah nanti kita lubangin di sini gitu, lubang untuk jaraknya itu sekitar 0,5 sentian ya, 0,5 senti muter ya, pokoknya ini jaraknya 0,5 senti, jarak lubangnya 0,5 senti muter gitu. Jadi kalau udah dilubangin ya, udah dipotong begini, potong terus dilubangin terus yang ini juga dipotong, potongnya pakai tang ya, kita paku dulu di sini ya, paku biar guntingnya itu bisa masuk ya, pakai gunting seng ya, gunting seng. Potong gitu. Nah setelah ini dipotong, ini udah dipotong juga, terus ini juga udah dipakuin, baru digedikin ya, pakai palu gedikin. Nah digedikin sininya. Kalau yang tengah ini udah dibolongin, ini digediknya gampang dia, nanti dia cepet melengkungnya, cepet gitu, langsung naik melengkung kayak gini gitu ke atas gitu bro. Nah kemudian untuk ini udah ya, udah jadi ya, udah paham ya, udah selesai untuk ini ya. Sekarang untuk yang ini ya, yang kedua ya, ini kan bahannya cuma ada 1, 2, 3, 4 macam aja ya. Yang kedua adalah ini ya, tuh kayak gini. Nah begini aja bikinnya, gampang sekali ya, tinggal kalian buletin aja ya kan, pakai jangkar ya kan, jangkar pakai penggaris ya, kalian ukur dulu lebarnya. Kemudian untuk tengahnya ini kalian gedik lagi pakai paku gedik. Kemudian supaya besar kalian gunakan gunting ya, gunting yang kayak gini ya. Kalau gunting ini kan dia agak susah nih guntingnya, jadi dia nggak mau itu,
ya. Nah, kalau gunting yang ini kan rapat ya, jadi gampang nanti kalian putar-putar gitu ya kan. Kalian putar-putar nanti dia jadi besar. Cuma kalau kalian punya bor gitu ya, tinggal bor aja gitu gitu kan, udah langsung jadi gitu, jadi gampang. Kemudian ini udah jadi ya, jadi ini sudah ya, dua sudah. Tinggal bikin ininya ya, kipasnya ya. Untuk kipasnya ini sebetulnya nggak harus menceng gini ya, lurus juga nggak apa-apa. Cuma kalau saya menceng kayak gini itu bikinnya ya, supaya kan kelihatannya bagus gitu ya, tuh kelihatannya jadinya bagus. Nah kayak gini ukurannya. Ini kalau saya ini 4 cm semuanya 4 cm, cuman dia bentuknya miring, tapi kalau diukur ini 4 cm semua gitu. Kemudian disisain 1 cm untuk dilipatnya gitu ya, dilipat. Jadi otomatis kipasnya tinggal 3 cm gitu, karena yang 1 cm nya dilipat ya, untuk dibaut gitu. Itu tinggal dilubangin aja, terus dikasih baut kecil gitu ya kan, begitu aja. Kemudian untuk ukuran ininya kalian ukur pakai penggaris 4 cm. Ini bisa 4 cm, bisa 3 cm, 3,5 gitu ya. 2,5 juga, 2,5 itu udah paling minimal ya, minimal itu 2,5. Karena kalau 2 cm nanti apinya bakalan mati nanti apinya. Kalau ini muter gitu, sus muter ya kan, apinya mati nanti, nggak ada pelindungnya gitu ya kan. Kalau untuk lebar ininya sih, sesuaikan dengan asnya, kalian mau pakai as yang sebesar apa gitu. Nah, kalau saya pakai asnya kan ini ya, yang ini asnya saya, jadi saya ukurnya segini gitu. Nah, pas sekali ya, pas pas ya kan. Saya pakainya segini, jadi ya saya lubanginya ya sebesar asnya ya. Kalau kalian pakai as yang besar ini ya kalian sesuaikan gitu. Kalau as yang besar ini untuk tungku gulali yang itu dia harus pakai as yang besar. Kalau pakai as yang kecil dia nanti muternya dia akan begini, godek gitu ya, mantul gitu ya, jadi keberatan kepalanya. Jadi asnya ini mantul kalau yang kecil. Kalau pakai yang gede ini dia anteng gitu, karena sesuai dengan kepalanya gitu. Ini juga kan saya bikinnya yang kecil untuk ukuran ini. Nah kemudian untuk yang tempatnya ini udah ya kan, terus apa lagi, udah kan, hanya gitu aja bro, nggak ada lagi. Kalau untuk ininya nih, biar nggak berasap gitu ya, nggak banyak maksudnya asapnya, ini dikasih lubang. Jadi untuk sirkulasi udaranya dikasih lubang, pakai paku aja, gedek aja pakai paku gitu, gampang gedeknya kok. Ini tinggal kasih begini ya kan, palu. Aduh. Malum bro, nggak ada kameramen, jadi ya beginilah tuh, kasih aja kayu begini ya kan, tinggal kalian kasih pakunya, kalian gedik gitu ya kan, gampang. Oke bro, untuk apanya ya, untuk ngelubangin baut ini juga sama, kalian pakai paku aja, kalian gedik ya. Memang kalau kalian ada bor, kalian lebih gampang, tinggal kalian bor-borin aja untuk bikin lubang-lubangnya gitu, gampang sekali bro ya. Kalau untuk kalengnya ini kalian bisa beli atau cari yang bekas atau beli, tinggal kalian potong. Kalau ini kan ukurannya standar ya bro ya, ini untuk ukuran standar, itu untuk ukuran yang besar, dan kalau yang ini untuk ukuran yang kecil. Jadi ada 3 macam ya ukurannya ya. Jadi kalau untuk ukuran ini tuh sekitar 9,5 ya, 9,5. Kalau yang ini tuh 11,5. Kalau yang itu
sekitar 13,5 bro. Gitu. Jadi kalau kalian mau bikin yang standar, ini kan ukuran standar ya. Untuk cotton candy yang apa? Yang dibuat dari pabrik juga kan ukurannya sekitar segini, 12 cm. Ini 11,5. Ini kayaknya dulu lagi bikin juga sama 12, cuman aku kecilin sedikit gitu karena ininya kurang gitu, bahannya ini kurang besar waktu itu ya. Jadinya ininya menyesuaikan ini gitu. Jadi kalau ukuran pabrik itu kalau nggak salah ya sekitar 12 cm gitu diameternya. Nah kalau untuk yang kecil itu diameternya segini. Jadi kalian bisa pakai kaleng susu Indomil gitu ya. Nah itu pas sekali kalengnya, pakai yang itu. Jadi kalau kaleng itu kalian bisa nemuinya itu gampang gitu ya, banyak gitu, kalian bisa minta, bisa nyari itu. Tapi kalau untuk kaleng yang ini agak susah ya, karena kaleng yang ini harus beli, susah ini nyari bekasnya. Karena ini kalau nggak salah ini dulu kaleng ini kaleng buat minum ya, stainless ya, nih stainless, ini bukan kaleng biasa, stainless saya beli. Jadi kaleng buat minum ini, jadi kayak gelas gitu, cangkir gitu ya, terus saya potong gitu. Untuk ukuran yang ini, kalau kalian cari-cari kaleng yang segini susah. Kalau untuk kaleng susu, kaleng apa, kayaknya nggak ada. Dulu aku udah pernah cari di Indomaret gitu ya, nggak ada. Akhirnya ini di pasar malam, temen di samping saya gitu jualan perabot. Di situ saya lihat ada cangkir gitu. Wah, ini kayaknya mantep kata saya. Pas ini untuk ukuran standar. Ya udah, terus saya beli gitu. Oke ya. Jadi begitu aja caranya. Kemudian untuk tadi kan belum dipakai semua ini bahannya ya. Tang itu untuk ngelipetnya gitu, untuk ngelipet kipas, untuk ngelipet ini gitu ya. Kemudian kalau palu untuk ngegedik ya, kalau gunting ini ada gunanya untuk yang tengah tadi ya, untuk ini gunting yang ini. Kalau ini buat gunting sengnya, buat motong seng, buat motong aluminium. Kemudian jangkar ya, jangkar buat ini ya, buat ngukur-ngukur bulutan. Kemudian kalau untuk obeng ini ya buat baut ini ya, baut, sama bisa untuk ini kan bisa dilepas ya, tuh obengnya multifungsi. Nah ini yang min gitu ya. Jadi kalau yang min nanti untuk neken ini, untuk neken, jadi supaya dia kenceng ya, makanya pakai obeng min gitu, ditekan cek gitu ya. Pakai palu juga bisa sih, tapi masih kurang kenceng. Jadi pertama dipalu dulu, nggak apa-apa dipalu, kemudian nanti ditekan lagi pakai ini, jadi supaya dia plek gitu. Kemudian masih ada bahan lagi. Kalau untuk kikir ini sih, ini untuk bikin ininya, as, untuk asnya, untuk rakit as. Ada kikir besar, ada kecil, ada dua macam. Sebetulnya pakai ini doang bisa, tapi kurang cepat. Karena kecil jadi kurang cepat ya. Kalau pakai ini cepat, tapi ini sih menurut gua terlalu besar gitu. Karena waktu beli nggak ada yang ukurannya setengahnya ini gitu, jadi terpaksa deh ini yang besar aku beli. Ini terlalu besar gitu ya, berat juga gitu kalau kebesaran, megangnya berat. Kemudian kalau untuk yang ini ya, ini gergaji besi ya, buat motong-motong ini bro, untuk asnya. Ini kan, ini waktu beli panjangnya itu sekitar 1 meter bro. Ini udah saya potong, udah saya pakai di sono di gerobak. Nah ini sisaannya jadinya, sisaannya. Kalau untuk panjangnya ini terserah ya, tergantung kalian pasangnya gitu, mau setinggi apa gitu kepalanya gitu ya kan. Kebanyakan sih paling sekitar 20 sentian lah gitu ya, 20 senti. 20 senti itu segini ya. Nah, paling hanya sekitar
sekitar segini aja bro, tuh dari tangan saya ke atas 20 sentian udah cukup buat asnya gitu. Kemudian apalagi ya, paku dua macam paku. Kemudian ini kunci yang terakhir ya, kunci ini buat ininya, buat baut asnya ini. Nah ini kan murnya, buat murnya ya, ini kan tuh ya, pas sekali dia, pas di sini buat ngebaut nanti kan di sini bautnya. Nah ini pakai kuncinya yang begini, jadi supaya begitu gitu ya. Setelah pakai kunci yang ini juga masih bisa, kan pendek tuh ya, masih bisa. Atau pakai kunci yang agak melengkung itu tuh juga bisa. Kalau ini kan yang lurus sekali gitu. Emang kalau ini kepalanya dia lebih tinggi seperti ini agak tinggi nih tuh, jadi kadang agak susah ya gitu. Jadi kalau pakai kunci agak melengkung enak, atau kunci kayak gini tuh ya kan. Nah kemudian untuk kunci yang satu lagi yang ini, jadi untuk di bawah gitu kuncinya ya, di bawah, karena di bawah itu kan ada mur juga gitu buat nahan. Jadi kunci yang ini taruh di bawah, masukin ke murnya, yang sini dibaut gitu. Jadi yang ini buat nahan. Kalau nggak ditahan ini diputer ya kan, muter terus gitu. Jadi butuh kuncinya, butuh dua gitu bro. Terus selain itu juga butuh kunci kayak gini satu lagi. Kunci kayak gini satu lagi, karena saat masang asnya ini ya, masang as ini tuh kan di sini ada laharnya bro ya, dikasih kelaher tuh, ada kelaher nih satu di sini. Kemudian bautnya itu bawah dan atas gitu. Nah, jadi kalau lo mau ngencengin kelahernya, otomatis butuh kunci dua, kuncinya sama besarnya gitu, ukuran 17 tuh. Jadi ini buat nahan sini, yang satu lagi sini buat ngencengin gitu. Jadi butuh dua kunci ini. Di sini kan saya nggak bahas untuk bikin asnya ya, jadi ya itu hanya sekilas saja. Sini saya kan bahasnya untuk ini, bikin tungku ini ya, dan sudah beres ya, kalian sudah paham lah ya. Nah kalau misalkan kalian belum punya alat-alatnya, paling untuk peralatannya ini hanya butuh 150 sampai 200 ribu lah ya. Kalian sudah dapat nih alat-alatnya ini untuk bikin ya. Kalau palu, tang apa gitu ya, gergaji besi, sekitar 150 atau 200-an mungkin gitu ya, sudah cukup. Kalau untuk cari bahan ini mungkin bisa habis 100-an ya untuk bahan ini. Jadi berarti 300 ribuan ya, 300 ribuan kalian bisa bikin sendiri gitu. Kemudian kalau misalkan kalian nggak mau capek-capek, nggak mau repot bikin gitu ya kan, kalian nggak ada waktu juga mungkin, atau kalian nggak sempet, kalian mau pesen aja bisa. Kalian mau pesen apa untuk yang ini bisa. Kalau untuk yang standar ini harganya 250 ribu bro ya, 250. Kalau untuk yang ini, yang kecil ini, kalau yang ini 200 ribu aja kalau yang ini ya. Kalau untuk yang besar itu mantap bro, kalau yang itu besar sekali. Kalau yang itu 300 bro gitu. Kalau untuk pemesanan nanti saya kasih nomor handphone saya di deskripsi video ya, bisa pesan.
Kalau kalian mau datang langsung juga bisa sih, saya ada di Bekasi gitu ya, di Bekasi di daerah Durenjaya, belakang Pasar Baru Bekasi ya. Saya di situ rumahnya gitu. Jadi kalau kalian ada di Bekasi, kalian datang aja kemari gitu. Untuk pemesanan jadinya tergantung kalian pesennya maunya kapan gitu. Misalkan kalian pesen hari ini sih, kalian pesan hari ini, mungkin besok baru saya buatkan gitu. Karena saya nggak ada stoknya, saya nggak ada gitu. Jadi kalau kalau ada yang pesen baru saya buatkan gitu. Jadi saya nggak ada stoknya gitu. Karena saya males kalau saya bikin stok gitu kan, yang belinya belum ada gitu. Jadi saya tunggu ada yang beli dulu, ada yang pesen baru saya bikinin gitu. Jadi kalau orang pesen sekarang, besok saya bikinin gitu. Kemudian ya apalagi ya, ya udah begitu aja bro. Sudah paham kan bro ya? Kalau untuk bikin sendiri ya begitu caranya, gampang sekali bro. Jadi untuk sengnya ini dilipat keluar, yang kemudian untuk yang aluminiumnya dilipat ke dalam, otomatis dia akan nyambung gitu. Karena ini kan bahannya kan kaku gitu ya, sengnya juga kaku, jadi dilipat dia kencang gitu, kencang sekali. Ini mau berapa jam juga muter terus nih nggak akan kendor gitu, kencang terus. Cuma kalau kalian mau dibaut juga bisa, jadi tinggal kalian bor aja gitu, atau kalian pakai paku juga bisa gitu ya. 4 biji aja gitu, 1 2 3 4 gitu, terus kalian baut gitu, kalian baut ya pakai mur, bisa juga, sama aja gitu. Nah kalau untuk harum manis ini adalah harum manis twister ya, jadi turbo ngewung ini nama. Kalau nama untuk dagangan saya turbo ngewung namanya. Kenapa turbo ngewung? Karena dia kan muter kencang, terus keluarnya cepat sekali gitu, jadi ngewung-ngewung gitu ya. Makanya saya kasih nama turbo ngewung aja gitu. Nah kalau untuk yang itu tungku biasa ya, tungku besar tapi biasa, karena dia nggak ada baling-balingnya, jadi dia keluarnya itu ke samping sini bro, ke samping gitu, keluar ke samping dia. Kalau untuk yang ini dia walaupun ada lubangnya di samping-samping, tapi ini keluarnya nggak ke samping karena ada baling-balingnya ini, jadi dia keluarnya ke atas, ke atas, cepat sekali bro keluarnya bro, wow cepat sekali. Nanti kalau saya sempet saya akan bikin ya, saya akan bikin pakai gerobak, nanti saya bikin ya naik dia ke atas, cepat sekali bro. Cuman kalau ini kita nggak pasang kipas ya, ini kipasnya ini kita copot gitu ya, kita copot dia keluarnya ke samping bro keluarnya, dan juga kurang cepet gitu, keluar gulanya itu kurang cepet. Jadi kalau untuk orang dagang itu kan butuhnya cepet gitu ya, keluarnya itu cepet gitu, gulanya itu jadi kita layanin orang jadinya cepet gitu, kita gulung wah masukin plastik, wah jadi gulung, wah jadi gulung jadi gitu kan. Tapi kalau ini keluarnya lama kan, kita udah gulung nggak kelar orangnya udah keburu ya kan, udah keburu-buru kagak jadi akhirnya apa, udah nggak jadi beli gitu kan. Nah gitu bro, jadi kita butuh cepat gitu. Nah kalau ini nih super cepat ini bro, wah cepat sekali. Nanti kalau saya sempet akan saya review ya, akan saya bikin pakai ini, pakai kepala yang ini. Nanti dia kencang sekali bro, gitu pokoknya, cepet sekali. Jadi kita kalau misalkan lagi dagang, kita diantri sama orang gitu, kita cepat gitu. Untuk kalian ya, kalian yang apa, kalian mau jualan nih, tapi kalian nggak bisa nih bikin gulalinya, kalian nggak bisa masukin ke dalam plastiknya gitu ya. Kan kalau gulali gitu pakai plastik ya, jualinya dikarungin gitu ya, diikat. Kalau kalian nggak bisa pakai plastik ya, kalian nggak usah pakai plastik ya, kalian pakai stick aja, kalian bikin pakai stick kayak gini ya, kalian potong, kalian gulung-gulung.
Kemudian nanti kalian tinggal gulung-gulung aja gini ya, kalian kalian jual aja 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 gitu. Nah, kalian bawa dagang aja ke sekolahan gitu ya, ke sekolahan, ke hajatan, keliling gitu. Jadi kalian nggak usah pakai plastik gitu. Jadi kalian langsung gulung-gulung aja, gulung kasih gitu. Jadi orang minta berapa? Kalau misalkan 2.000 ya bikinin agak kecil, 3.000 gedein lagi, 4.000, 5.000 lebih gede lagi gitu aja. Jadi nggak bisa pakai plastik gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau wah gua nggak bisa nih bikin di plastiknya gitu. Jadi nggak usah pakai plastik gitu. Kalau untuk yang pakai plastik itu kan biasanya untuk dagang di mall gitu ya, untuk di pasar malam gitu ya, jadi pakai plastik gitu. Soalnya kan nungguin pembelinya kan jarang gitu ya, makanya harus pakai plastik gitu. Jadi kita gantungin, kalau ada yang beli tinggal ngasih gitu. Nah, kalau kita dagangnya kayak di sekolah gitu ya, misalkan di hiburan gitu kan. Kan yang beli kan ada gitu kan, bocah-bocah beli gitu kan. 2.000, 3.000, 5.000 gitu kan. Jadi kita gulung-gulungin aja langsung, kasih gitu aja. Gitu, Bro. Ini saya juga udah pernah nih bawa ke sekolahan ya gitu. Saya bawa dagang ke sekolahan. Itu dari pagi sampai siang itu dapat 300.000 lebih, itu pernah gitu ya. Tapi kan besoknya berkurang ya, 200, 150 ya. Kalau udah dapat 50 nih, besoknya saya pindah sekolahan lain gitu. Cuman untuk sekarang saya udah nggak ke sekolahan lagi gitu ya, karena saya udah banyak kesibukan lain gitu. Saya ada usaha online juga gitu ya. Oh ya, kalau saya online saya pakai PC yang satu lagi. Terus saya juga sekarang udah buka di ini kan, buka di ruko di depan sekolahan. Jadi udah nggak ini lagi, udah nggak muter-muter di sekolahan lagi. Kalau dulu dulu saya ke ini juga, ke mana, ke hajatan juga dulu gitu. Nah, itulah pengalaman saya, makanya saya share di sini gitu. Saya kasih tahu. Jadi biar kalian nggak bingung, misalkan kalian mau bikin ini, mau dagangnya di mana, nggak usah bingung gitu. Kalian bisa dagang di sekolahan, di acara orang pernikahan gitu ya, sunatan, hajatan gitu ya, acara apa, pasar malam gitu. Jadi banyak tempat-tempat yang rame gitu. Kalian bisa dagang. Kalian nggak usah pakai plastik, kalian gulung-gulung aja gitu. Kalau kalian nggak bisa pakai plastiknya gitu, justru malah cepat gitu ya. Kita layani 10 orang cepat gitu, kasih gitu kan. Kalau pakai plastik emang agak lama, apalagi ininya keluar gulanya lama, udah ada orang kagak jadi beli nanti. Tapi kalau ini wah, ini dijamin dah, ini cepet sekali ya. Tinggal lo nya aja gitu, mampu nggak gitu untuk menghadang gula-gulanya ini ya. Ini gulanya ini cepat sekali gitu. Jadi kalian gulungnya harus punya skill cepet ya gitu. Tapi kalau kalian mau setel nggak terlalu cepet juga, kalian tinggal kecilin ininya aja, baling-balingnya kecilin. Jadi nggak terlalu cepat juga. Terus tuang gulanya juga 1 sendok aja gitu. Jadi biar nggak cepat sekali gitu. Kadang kalau saya ngeliat di mana ya, di YouTube atau di blogger atau di mana, kadang orang bikin ya, dia sudah bikin bagus sekali, tapi keluar ininya nggak memuaskan gitu, keluar gulanya itu lambat sekali gitu. Jadi kalau kita bikin nggak selesai gitu, bikin 1 karung aja nggak selesai, lama. Kalau ini mah aduh, cepat sekali bro, terbungi bung ini bro, wah, luar biasa. Kalian belum lihat, nanti kalau saya review, wah mantap sekali bro. Oke bro, kalau gitu kayaknya sampai sini aja dulu ya bro ya. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, kalian bisa kalian komen aja di video saya ya. Dan jangan lupa bantu like dan subscribe ya bro. Jadi biar gua semangat gitu kan, buat bikin tutorial yang lain-lain lagi nanti. Karena YouTube saya akan saya kasih terus video-video terbaru
tentang apa saja gitu ya. Jadi nggak hanya game saja, pokoknya apa saja yang saya bisa, saya tahu akan saya upload semua saya akan share di YouTube ya. Oke bro. Mohon bantu subscribe jika berkenan. Terima kasih.